Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang soal UAS yang diberikan dalam makul ilmu komunikasi Islam. Nah, di sini ada beberapa hal yang mau aku bahas. Yang pertama itu mengenai kekuatan pesan. Mengapa pesan itu memiliki kekuatan dan bisa mempengaruhi seseorang tidak hanya pada pikiran namun juga pada perbuatannya. Jadi yang pertama, pesan ini memiliki kekuatan yang dibawa pengaruh oleh berbeda satu dengan yang lain, baik pengaruh positif maupun negatifnya. Nah, di sini terbagi menjadi dua substansi kekuatan pesan itu sendiri, yaitu ada pesan yang memiliki kekuatan serta dampak luas dan ada juga pesan yang berdampak biasa saja, tidak terlalu mempengaruhi masyarakat ataupun khalayak luas. Nah, yang pertama, pesan yang disebut memiliki pengaruh luas ini yaitu disebut naba. Naba ini adalah yang berfungsi untuk mendefinitifkan suatu kata yang diberi kata sifat. Dalam ayat ini artinya adalah berita, tetapi bukan sekedar berita, ia adalah berita besar yang kebenarannya itu teruji dan benar-benar terjadi karena ini berasal dari Tuhan. Jadi berita-berita yang disebut berita besar ini seperti berita yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian naba dari urgensi pesannya ini memiliki makna yang berbeda. Umpamanya mengatakan bahwa naba artinya adalah khobar yang memiliki manfaat besar yang bisa menghasilkan kualitas berita sampai derajat ilmu atau sifat dari nama. Menurut beliau adalah bebas dari informasi yang mengandung dusta. Jadi kabar ini merupakan informasi yang tidak mengandung dusta dan kebenaran informasinya seperti mutawatir atau seperti firman Allah dan hadis. Nah, jadi kekuatan pesan yang ada di sini seperti betul-betul adanya itu sumber dari Allah. Jadi Allah ini disebut sebagai pemberi informasi yang akurat. Nah, kemudian juga ada khabar. Dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan dengan kabar atau berita. Di satu sisi memiliki makna yang sama dengan naba, tapi di tempat lain kabar berbeda dengan nama. Kabar adalah berita yang dipindahkan dari orang lain dan bisa juga bersumber dari diri sendiri dan mengandung dua kemungkinan benar atau salah. Meskipun juga bisa mengandung dua kemungkinan benar dan salah, tetapi isi pesannya secara umum mengandung perhatian yang luas dan berdampak luas pesannya secara umum. Nah, di sini khabar ini memiliki pengertian yang luas. Pesan ini bisa didapatkan dari orang lain dan bisa didapatkan dari diri sendiri. Kemudian ada hadis. Hadis menurut bahasa berarti berita atau baru. Ungkapan ini disebutkan dalam Al-Quran di beberapa tempat, diantaranya surah Al-Kahfi ayat 6, surah Al-Luqman ayat 6, surah Az-Zumar ayat 23, An-Najm ayat 59, surah Al-Waqiah ayat 81, surah Al-Qalam ayat 44, Yusuf ayat 111, surat At-Tahrim ayat 3. Nah, dalam ayat-ayat ini kata hadis bisa berarti kabar dari Allah atau berita dari Rasul atau perkataan yang bersumber dari manusia. Biasa kalau merujuk kepada kamus bahasa Arab, maka kata hadis menunjukkan makna bahwa berita bersumber dari Allah, tidak mungkin diragukan kebenarannya dan selalu up to date. Nah, mengapa pesan itu memiliki kekuatan? Nah, dari sini kita mengetahui bahwa seperti hadis ini, yaitu
Dia ini adalah berasal dari Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi lalu disampaikan kepada umat-umatnya. Nah, dalam penyampaian pesan itu sendiri mengikuti zaman dan selalu up to date, jadi tidak tertinggal. Nah, kemudian yang akan saya bahas ini mengenai metode-metode yang cara penyampaian pesan di dalam ilmu komunikasi Islam yang cocok di situasi seperti apa. Kan ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah hiwar. Hiwar ini adalah metode yang cocok untuk situasi di saat adanya perbedaan pendapat atau pandangan di antara beberapa pihak terhadap satu hal. Dan dipilihlah jalan tengah yang diperoleh dari hasil musyawarah, di mana musyawarah yang dilakukan adalah dengan cara yang baik, bertukar pikiran dan tidak memaksakan kehendak kepada yang lain. Beberapa pihak saling mengeluarkan pendapatnya dan didiskusikan, kemudian tercapailah mufakat atas musyawarah yang telah dilakukan. Yang kedua adalah jidal. Jidal ini merupakan metode dengan cara membantah hal yang salah namun tetap menggunakan cara yang baik. Misalnya dalam situasi ketika kita dituduh melakukan sesuatu yang salah atau kesalahan namun kita tidak merasa sedemikian. Nah, di sini kita bisa membantah dengan atau melakukan pembelaan terhadap diri sendiri namun tetap dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan. Kita harus meyakini orang bahwa kita tidak bersalah. Jadi kita harus menggunakan hati yang lembut dan perkataan yang baik. Jadi tidak ada timbul emosi. Yang kemudian adalah bayan. Bayan ini adalah metode komunikasi yang menjelaskan atau menerangkan maksud kepada orang lain sehingga orang menjadi paham apa yang kita maksudkan. Bayan ini sangat cocok di situasi ketika kita ingin mengatakan maksud kepada orang lain namun menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau berbicara baik langsung ke inti pembicaraan pesan sehingga mudah dipahami si pendengarnya. Yang kemudian adalah tazkir. Tazkir ini adalah merupakan metode yang cocok di situasi seperti sekarang ini, yaitu terdapat permasalahan mengenai orang-orang yang melupakan kehidupan akhirat kelak dan lebih mementingkan urusan dunia. Nah, tazkir ini dihadirkan supaya memberikan peringatan kepada mereka supaya berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian tablik ini kita sering mendengar kata tablik. Tablik ini adalah metode yang cocok di situasi kapanpun dari semenjak Nabi Muhammad menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya, sehingga saat ini membalik menyampaikan semacam ceramah kepada umat Rasulullah supaya selalu di jalan Allah. Kemudian tafsir. Metode tafsir ini merupakan metode dengan cara menyampaikan kabar gembira dan tidak membuat pendengarnya merasa sedih. Nah, ataupun ingin lari karena di dalam pesan yang disampaikan terdapat kemudahan dan tidak dibuat sulit dalam penerimaan pesan atau berita apapun. Nah, dan mereka termotivasi agar selalu melakukan kebaikan. Kemudian ada inzar. Inzar ini merupakan metode di situasi ketika kita lupa akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Inzar hadir sebagai metode untuk menumbuhkan rasa takut di hati manusia, seperti memberi peringatan kepada manusia bahwa adanya hari kiamat atau adanya hari pembalasan sehingga manusia itu termotivasi untuk berubah dan lebih baik lagi ke depannya untuk masa depan di akhirat kelak. Kemudian di dalam inzar ini ada muncul ta'aruf dan tawasyi sebagai langkah kehati-hatian dalam memilih dan dalam mewasiatkan harta warisan sebelum meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah nasihat. Metode nasihat ini banyak digunakan di situasi memberikan pesan kepada seseorang yang disampaikan dari hati yang bersih, tulus untuk kebaikan saudaranya. Nah, yang mengandung kebaikan dan larangan yang mencegah perbuatan buruk.
Nasihat ini biasanya diberikan supaya orang itu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian irsyad. Irsyad ini merupakan metode berkomunikasi di dalam situasi ketika ada seseorang yang membutuhkan bimbingan atau konseling, sehingga menuntun ke arah jalan yang benar kepada orang yang sesat. Biasanya orang-orang seperti ini ada kesalahan atau kebutuhan khusus di pikiran atau jiwanya. Kemudian adalah mauizah, yaitu metode yang digunakan dalam situasi memperingatkan tentang perintah dan larangan Allah. Metode ini merupakan bagaimana komunikator mampu membuat hati komunikan itu menjadi luluh dan tertanam di benaknya tekad untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir yaitu ihkal al-surur, yaitu metode ini biasanya digunakan ketika situasi senang dan sedih, misalnya mengucapkan selamat atas kesuksesan ataupun ucapan bela sungkawa terhadap orang yang mengalami kesedihan. Namun dalam menyampaikan pesan tersebut, mau kondisi seperti apapun, mau dia sedang sedih ataupun dia sedang senang, haruslah dengan berisi hal-hal yang menyenangkan, sehingga ketika dia sedang bersedih, kesedihannya itu tidak berlarut-larut ataupun terobati dengan penyampaian pesan kita itu dengan baik. Nah, kemudian dari 8 fungsi komunikasi di sini saya menjelaskan 3 fungsi komunikasi yang paling penting saat ini. Nah, yang pertama itu adalah fungsi informasi. Karena informasi adalah kehidupan. Karena sejak lahir, seluruh perangkat untuk menyerap informasi seperti mata, telinga, dan hati sebagai perangkat utama kehidupan sudah terpasang dan siap difungsikan. Ketika komunikasi terjadi, maka tukar-menukar informasi pun tidak dapat dihindarkan. Nah, informasi adalah kunci utama terjadinya perubahan sikap dan perilaku manusia. Nah, di sini apalagi saat ini kita ketahui bahwa di zaman modern yang perkembangan teknologi informasinya sangat pesat, fungsi informasi ini sangat penting untuk mengarahkan pengguna supaya menjadi pengguna yang baik dan tidak menyalahgunakan teknologi informasi ataupun tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Kemudian adalah fungsi mengingatkan, karena manusia memiliki sifat lupa. Nah, fungsi ini supaya kita selalu ingat tujuan kita diciptakan dan tujuan kita di kehidupan selanjutnya ataupun di kehidupan sekarang. Karena agar selalu mengingat pada kebaikan, komunikasi berupa dakwah agama adalah salah satu cara untuk menginformasikan kepada manusia agar selalu ingat tentang tujuan hidup dan bagaimana mengisi kehidupan yang sebenarnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi kepuasan spiritual. Kebutuhan roh manusia salah satunya ialah berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah Sang Maha Pencipta. Apalagi seperti zaman sekarang ini, semakin pekatnya masalah dunia yang bisa kita redam dengan selalu berkomunikasi dengan Allah. Jika komunikasi ini tidak ada, jadi kita sulit untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi itulah 3 fungsi paling penting yang saya rasa harus ada atau harus kita ketahui fungsinya pada zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah mengapa manusia hakikatnya perlu berkomunikasi dengan Tuhannya dan bagaimana caranya. Jadi manusia itu perlu berkomunikasi dengan Tuhannya karena Tuhan atau Allah adalah zat yang menciptakan manusia dan seluruh isi alam ini. Jadi
hanya Allah lah yang mengetahui bagaimana. Nah, kemudian adalah 12 prinsip dasar komunikasi Islam. Dan setelah kita memahami prinsip-prinsip yang ada di komunikasi Islam, kita tentu mengetahui apa saja kesalahan atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip yang telah diajarkan di dalam komunikasi Islam dengan kondisi sekarang dan bagaimana solusinya. Nah, komunikasi Islam ini tunduk dengan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari kedua sumber inilah prinsip-prinsip dasar ilmu komunikasi Islam diambil. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar komunikasi Islam, diharapkan pembaca akan memiliki rambu-rambu yang membantunya dalam berkomunikasi sesuai dengan aturan umum ajaran Islam. Nah, yang pertama di sini adalah prinsip ikhlas. Prinsip ikhlas ini berdasarkan di komunikasi Islam, bahwa prinsip ikhlas ini merupakan prinsip ketika kita mengikhlaskan ketika berkomunikasi dengan seseorang dan tanpa pamrih, maksudnya tidak mengharapkan imbalan apapun, tapi memang mengharapkan ridho dari Allah. Nah, pada zaman sekarang sedikit sekali orang yang berprinsip ikhlas seperti ini, karena zaman sekarang orang lebih mementingkan keuntungan. Jadi komunikasi yang terjalin pun tidak setulus pada komunikasi Islam yang didasarkan prinsipnya seperti ini. Yang kemudian adalah prinsip pahala dan dosa. Nah, pahala dan dosa ini buah yang dihasilkan dari perilaku atau kelakuan baik maupun kelakuan buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Nah, dalam berkomunikasi, orang saat ini itu jarang memikirkan prinsip pahala dan dosa, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang zaman sekarang mereka berkomunikasi itu dengan tujuan untuk dipahami orang lain dan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian adalah prinsip kejujuran. Pada saat berdasarkan prinsip komunikasi Islam, lisan ini membunuh karakter seseorang, bisa merusak hubungan suami istri, kaum kerabat, bahkan bisa menyebabkan pertumpahan darah. Karena sedikit saja orang yang bisa membuktikan kejujuran pada dirinya sendiri. Jadi pada saat ini orang-orang lebih mementingkan bagaimana cara komunikasinya diterima, atau bagaimana cara komunikannya memahami apa atau mempercayai apa yang ia sampaikan dalam bentuk komunikasi tersebut tanpa memikirkan kejujuran. Makanya pada saat ini banyak sekali berita-berita yang beredar itu adalah berita bohong atau hoax, karena orang zaman sekarang itu tidak memikirkan prinsip kejujuran. Kemudian adalah prinsip kebersihan. Nah, Islam sangat menekankan prinsip kebersihan dalam segala hal, termasuk juga dalam menyampaikan pesan. Pesan yang baik akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang menerimanya. Nah, keterbalikannya pada saat ini, yaitu banyak orang yang memberitakan atau memberikan informasi yang tidak baik atau berbau jorok, sarkas, dan bertumpah darah, pertengkaran, perselingkuhan, adu domba, gosip, umpatan. Bahkan pada zaman sekarang itu hal-hal jorok seperti itulah yang laku di kalangan masyarakat luas, karena hal ini dianggap sebagai berita panas dan menjadi buah omongan masyarakat setempat.
Kemudian adalah prinsip berkata positif. Pesan positif sangat berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang dalam kondisi apapun dia berada. Seorang komunikator yang sering mengirim pesan positif kepada komunikannya akan menyimpan modal yang banyak untuk berbuat positif. Motivasi adalah pesan positif, pesan yang diungkapkan dengan bahasa yang penuh optimis, membangkitkan semangat untuk melakukan perubahan. Kemudian adalah prinsip paket hati, lisan, dan perbuatan. Nah, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam satu paket lengkap. Ada hati, lisan, dan perbuatan. Jadi, gerak raga dalam konsep Islam dipengaruhi secara kuat oleh hati dan jiwa. Artinya, lisan akan berbicara yang baik manakala hati baik, dan lisan akan mampu berbicara dengan baik dan lancar tanpa kendali dari jiwanya yang diucapkan akan terasa hambar. Konsistensi antara hati, kata, dan perbuatan adalah ciri manusia sukses. Allah tidak menyukai inkonsistensi. Tidak hanya Allah, manusia secara umum juga memandang bahwa inkonsistensi adalah cacat yang membuat nilai seseorang menjadi berkurang. Nah, di zaman sekarang atau pada masa saat ini, banyak orang yang tidak memikirkan prinsip-prinsip paket ini, seperti berbicara dengan baik manakala hatinya baik. Zaman sekarang lebih ke orang berbicara atau lisannya baik, namun di dalam hatinya masih menyimpan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang negatif atau sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ia ucapkan. Kemudian prinsip 2 telinga 1 mulut. Nah, hal yang kita dengar atau hal yang sudah kita ketahui seharusnya tidak boleh diceritakan kembali jika itu menyangkut hal-hal yang tidak perlu dibahas kembali. Nah, menceritakan kembali semua yang didengar adalah tanda kecerobohan seseorang. Begitulah saat ini orang-orang banyak ketika mendengar gosip ataupun berita yang belum pasti kebenarannya, itu sudah diumbar kemana-mana. Jadi tidak berpegang teguh pada prinsip 2 telinga 1 mulut ini. Kemudian adalah prinsip pengawasan. Nah, prinsip pengawasan ini muncul dari kepercayaan mukmin yang meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat pencatat. Nah, kemudian saat ini orang-orang banyak mengabaikan hal-hal seperti ini, yaitu prinsip pengawasan, karena mereka berpikir bahwa tidak ada orang yang mengetahui selain mereka. Padahal Allah adalah Zat yang Maha mengetahui. Kemudian adalah prinsip selektivitas dan validitas. Nah, prinsip ini adalah berbicara mengenai data dan info. Kemudian prinsip selektivitas dan validitas ini dalam komunikasi Islam bukan hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi komunikan di dunia ini, tetapi tujuan utama mereka adalah agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan pada saat diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kemudian adalah prinsip saling mempengaruhi. Komunikasi antar manusia merupakan aktivitas menyampaikan dan menerima pesan dari dan kepada orang lain. Saat berlangsung komunikasi, proses pengaruh mempengaruhi terjadi. Nah, jadi pada saat ini orang-orang sangat banyak mempengaruhi orang lain menggunakan pesan di media sosial. Kemudian yaitu prinsip keseimbangan berita atau keadilan. Nah, dengan prinsip ini, informasi yang kita terima akan lebih akurat karena pihak yang sedang berselisih kadang-kadang memberikan informasi yang sedang berselisih, kadang-kadang memberikan informasi secara emosional dan kadang-kadang berlebihan. Nah, pada saat ini
banyak sekali orang yang seperti menggunakan komunikasi untuk kepentingan pribadinya, untuk memenangkan dirinya sendiri, seperti menguntungkan dirinya sendiri dalam hal membutuhkan dukungan orang lain terhadap kebenaran, padahal dia belum tentu benar, seperti keseimbangan berita dalam keadilan. Selanjutnya adalah prinsip privasi. Nah, prinsip ini setiap orang memiliki ruang privasi yang tidak boleh diungkap di pentas publik. Namun, nyatanya pada saat ini banyak sekali orang-orang yang seperti membuka aib saudaranya sendiri dengan memamerkan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan pribadi seseorang tersebut, seperti disalahgunakan media sosial itu menjadi sesuatu yang memberikan informasi pribadi orang-orang ini. Kemudian yaitu metode komunikasi dakwah Rasulullah. Nah, mengapa dakwah Rasulullah itu sangat sukses dan bagaimana caranya? Dalam hal ini beliau melakukan dakwahnya menggunakan metode komunikasi yang baik terhadap umatnya, sehingga dakwah yang disampaikan Rasulullah dapat diterima oleh umatnya dengan metode seperti pengulangan, kiasan, analogi, kisah, dan cerita. Nah, yang pertama ini adalah pengulangan. Rasulullah itu pernah memberikan kata atau kalimat pengulangan sehingga orang-orang itu bisa memahami apa yang dia maksud, sehingga dia mengetahui bahwa umat Allah tidak semua memiliki pemahaman yang sama dalam menerima pesan yang beliau sampaikan. Jadi beliau sengaja mengulang kata-kata tersebut supaya mudah diingat dan dimengerti oleh penerima pesannya. Kemudian adalah kiasan. Nabi Muhammad menggunakan kata atau bahasa kiasan untuk mempermudah memahami sesuatu yang bersifat terlalu sulit untuk dipahami. Nah, kemudian adalah analogi. Analogi ini Nabi Muhammad juga menggunakan metode seperti ini supaya para sahabat dalam memahami setiap ajarannya mudah. Jadi seperti yang kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah mengatakan memberi analogi atau perumpamaan tentang keutamaan orang yang berilmu. Kemudian adalah kisah atau cerita diambil dari akar bahasa Arab yaitu kasyasya, yang berarti menunjukkan untuk mengikuti sesuatu yang dikisahkan. Jadi Nabi Muhammad seperti mengisahkan sesuatu yang baik tentang terdahulu yang menjalankan sesuai perintah atau larangan Allah, kemudian dikisahkan supaya orang yang mendengarkan cerita tersebut mengikuti apa yang telah ia ceritakan. Nah, dengan demikian umat Nabi Muhammad pada saat itu senang atau mudah memahami apapun perkataan Nabi Muhammad. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UAS Ilmu Komunikasi Islam. Nah, di sini saya Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.